Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari hadirin kaum muslimin dan muslimat, jamaah subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama bersyukur kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus kita kirimkan salawat dan taslim kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah subuh yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan subuh hari ini kembali kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama berkumpul di tempat yang penuh dengan mubarakah ini dalam rangka menjalankan aktivitas ibadah kepadanya. Seperti biasa setiap Jumat subuh, setelah kita melaksanakan salat subuh berjamaah, maka kita lanjutkan dengan bersama-sama melakukan kajian-kajian keagamaan. Jamaah subuh yang berbahagia, dalam satu hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan. Nabi mengatakan bahwa siapa orang di antara kalian yang apabila nasibnya pada hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka itu merupakan contoh daripada umatku, kata Nabi, yang sangat beruntung. Yang kedua, Nabi mengatakan siapa di antara kalian yang apabila nasibnya hari ini sama saja dengan hari kemarin, maka itu contoh daripada umatku yang paling rugi, kata Nabi. Dan yang ketiga, Nabi juga mengatakan siapa orang yang apabila nasibnya hari ini lebih buruk ketimbang hari kemarin, maka itulah contoh daripada umatku yang paling celaka. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari 3 kalimat pernyataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini cuma ada satu yang termasuk baik, hanya yang pertama. Kedua dan ketiga adalah merupakan contoh daripada sesuatu yang sangat tidak kita inginkan sebagai manusia. Jemaah sekalian, siapa yang lebih baik dari hari kemarin, itulah yang beruntung, kata Nabi. Ini sekilas biasa-biasa saja, tapi kalau kita mengkaji secara lebih detail, sebetulnya hadis ini memberikan satu sugesti kepada kita semua untuk melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Oleh karena itu jemaah sekalian, untuk bisa mendapatkan posisi dan predikat lebih baik dari hari-hari sebelumnya, maka kita harus dapat melakukan introspeksi diri di dalam kehidupan kita ini.
Dan itulah kira-kira yang harus kita lakukan pada saat-saat sekarang ini, di mana kita berada di penghujung tahun 2024 dan akan memasuki tahun 2025. Kita mesti banyak melakukan introspeksi diri dalam kehidupan kita. Apa yang telah kita lakukan 1 tahun sebelumnya, dan apa yang akan kita lakukan pada tahun-tahun berikutnya. Ini penting jamaah sekalian, untuk kita bisa melakukan pertimbangan-pertimbangan dan juga perencanaan-perencanaan untuk bisa lebih matang dan lebih baik setelah tahun ini berlalu. Nah, jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala sangat banyak menggugah hati manusia dengan kalimat-kalimat seperti itu. Afala tatafakkarun, afala tatadabbarun, dan seterusnya. Banyak sekali ayat yang bunyinya seperti itu. Oleh karena itu kembali, ayat-ayat ini semua menunjukkan tentang perlunya manusia melakukan introspeksi diri. Kita melakukan perenungan-perenungan terkait dengan poin-poin terbaik yang sudah kita lakukan dan yang belum kita lakukan dan akan kita lakukan pada masa-masa berikutnya. Ya, dalam ilmu manajemen pun itu jelaskan seperti itu. Ya, manusia harus paling tidak mencatat apa yang akan ia lakukan. Dan yang kedua, mencatat apa yang sudah dilakukan. Dan yang ketiga, mencatat apa yang belum dilakukan untuk kembali diprogramkan pada periode berikutnya. Artinya bahwa setiap kehidupan yang akan kita lalui ini butuh perencanaan. Kita butuh merencanakan sesuatu yang jauh lebih bermakna, yang jauh lebih bermanfaat ketimbang apa yang telah kita lalui sebelumnya. Jangan sampai kita termasuk pada posisi kedua, apalagi yang ketiga. Jangan sampai kita masuk pada kategori orang yang rugi, apalagi orang yang celaka. Nah, jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak membicarakan tentang boleh tidaknya mengucapkan kalimat selamat ulang tahun, bukan itu poin kita. Tetapi poin kita adalah bagaimana kita mengisi tahun-tahun berikutnya untuk mendapatkan predikat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena prinsip akidah kita sebetulnya baik tahun Hijriah maupun tahun Masehi, dua-duanya digunakan dalam Islam sebetulnya. Karena yang namanya tahun itu tidak punya agama. Yang punya agama cuma manusia. Nah, jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh sebab itu, karena kedua tahun ini digunakan dalam prinsip-prinsip keagamaan dalam Islam ini, Masehi itu menggunakan perhitungan dan peredaran matahari, sedangkan tahun Hijriah menggunakan peredaran bulan. Baik peredaran matahari maupun bulan, dua-duanya adalah ciptaan Allah. Dua-duanya merupakan petunjuk waktu dari Allah Subhanahu wa taala.
Peredaran matahari digunakan untuk menentukan kapan datangnya waktu sholat. Dalam hadisnya Nabi menyampaikan waktu subuh itu masuk ketika fajar sudah mulai menyingsing di ufuk timur. Kemudian waktu zuhur itu masuk ketika matahari sudah condong ke arah barat. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian waktu asar kata Nabi itu masuk ketika bayang-bayang satu benda sudah lebih panjang ketimbang bentuk aslinya, benda aslinya. Maghrib kata Nabi itu masuk ketika matahari sudah terbenam di ufuk barat. Dan waktu Isya masuk ketika bayang-bayang merah sudah tidak kelihatan lagi. Ini menggunakan peredaran matahari yang dalam bahasa modern kemudian disebut dengan perhitungan Masehi. Ya, jadi Masehi juga digunakan dalam Islam sebetulnya. Dan memang penetapan tahun Hijriah sebagai tahunnya orang Islam itu juga tidak ada pada masa Nabi sebetulnya. Nanti terjadi pada masa Khulafaur Rasyidin. Nah, sedangkan tahun Hijriah itu digunakan untuk mengetahui, ya peredarannya untuk mengetahui kapan masuknya bulan baru atau kapan bulan-bulan yang lama itu hilang. Nah, itu yang banyak kita sebut dengan istilah ru'yatul hilal. Nah, jadi dua-duanya digunakan dalam kalender Islam. Nah, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya tentu berbeda kalau kita menanyakan bolehkah mengucapkan selamat tahun baru, itu saya kira lain persoalannya ya. Nah, itu dua hal yang berbeda. Nah, jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita kembali bahwa yang jelas pada prinsipnya melakukan perenungan-perenungan untuk merencanakan hal-hal yang terbaik pada masa-masa berikutnya itu merupakan satu keharusan yang mesti dilakukan oleh umat manusia, utamanya kita umat Islam. Nah, jamaah yang berbahagia, itu yang pertama Nabi sampaikan, siapa yang nasibnya hari ini lebih baik dari hari kemarin, itulah contoh umatku yang paling beruntung. Yang kedua, jamaah sekalian, Nabi katakan tadi, siapa yang nasibnya hari ini sama saja dengan hari kemarin, itulah contoh daripada umatku yang paling rugi. Ya, maka ketika apa yang kita lakukan pada tahun ini dengan tahun yang lalu sama saja, maka kita ini rugi, tidak ada peningkatan. Kita tergolong orang-orang yang banyak menyia-nyiakan waktu kita. Kita menyia-nyiakan kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ya, kenapa demikian? Karena sudah diberikan pelajaran pada tahun sebelumnya terkait dengan apa yang baik dan apa yang buruk, tapi kenapa belum ada perubahan? Masih sama saja. Maka itu disebut dengan orang yang rugi. Makanya jemaah sekalian, satu waktu Nabi bertanya kepada sahabat-sahabatnya, tahukah kalian siapakah orang-orang yang rugi itu? Sahabat jawabannya macam-macam. Ada yang mengatakan orang rugi itu ya Rasul, kalau dia berdagang modalnya tidak kembali, itu orang rugi. Ada yang mengatakan orang rugi itu ya Rasulullah, kalau dia berdagang modalnya kembali tapi tidak punya untung, dia rugi dalam hal waktu dan kesempatan.
Ya, maka Abu Bakar mengatakan, menurut saya Rasulullah, orang rugi itu adalah orang yang merasa banyak berbuat kebajikan, tetapi kemudian kebaikan itu ternyata tidak membawa manfaat kepada dirinya. Nabi mengatakan itulah yang benar. Oleh karena itu jemaah sekalian, mari kita banyak merenung apakah hal-hal yang kita anggap baik selama ini tidak kemudian membawa kepada kita kepada kerugian dalam hal waktu. Jangan sampai kita merasa berbuat kebaikan yang banyak, kebaikan yang besar, tetapi ternyata kita juga menghilangkan pahala yang kita lakukan itu disebabkan karena perbuatan-perbuatan kita yang lain. Ya, karena ini dianggap sebagai orang yang rugi oleh Rasulullah. Maka dari itu jemaah sekalian, tentu kita sekali lagi tidak mau dikatakan orang rugi, sehingga mari sekali lagi kita banyak melakukan perenungan untuk masa depan kita. Tentu kalau kita bicara masa depan dalam pandangan Islam, itu bukan hanya sebatas masa depan di dunia, tetapi termasuk masa depan di akhirat kelak. Semakin ikhlaslah dalam berbagai hal-hal positif yang kita lakukan. Jangan sampai perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan dibungkus dengan kebaikan, tetapi kemudian ternodai dengan niat-niat yang culas, dengan niat-niat yang tidak baik. Nah, jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga terakhir, Nabi mengatakan bahwa siapa orang yang hari ini nasibnya lebih buruk ketimbang hari kemarin, itulah contoh daripada orang yang celaka. Sudah bagus kehidupannya, tapi kemudian dia merusak kehidupan itu dengan banyak melakukan kemaksiatan. Dia mengisi hari-harinya dengan mencela, mencari permusuhan dan lain sebagainya. Dan ketika diingatkan kepadanya, dijadikan sebagai main-mainan peringatan itu. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Kalau ada yang seperti ini, kata Nabi, itulah orang-orang yang celaka. Jadi bukan lagi rugi, tapi celaka. Kalau yang rugi tadi ini masih mending, karena tidak bertambah keburukan dalam dirinya. Tapi kalau dia berada pada posisi celaka, maka itu merupakan sebuah musibah yang paling besar. Nah, jemaah subuh dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kembali, mari kita banyak beristighfar. Oleh karena introspeksi diri saja tentu tidak cukup tanpa melakukan pertobatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyaklah bertaubat, banyak istighfar, banyak minta ampun kepada Allah. Oleh karena kadang-kadang kita melakukan hal-hal yang bodoh dalam kehidupan kita tanpa kita menyadari. Apalagi kalau yang kita lakukan itu hanya dosa kecil. Kadang-kadang orang meremehkan dosa kecil, padahal Nabi sudah mengingatkan kebanyakan manusia masuk neraka bukan disebabkan karena dosa besarnya, tetapi kebanyakan manusia masuk neraka disebabkan karena dosa kecil yang terus berulang ia kerjakan. Kenapa seperti itu jamaah sekalian? Oleh karena kalau dosa besar gampang kita menyadari, cepat kita sadar kalau kita berdosa. Dan karena kita cepat menyadarinya, maka cepat juga kita bertaubat. Tetapi kalau dosa-dosa kecil, kadang-kadang kita tidak menyadari kalau kita sudah melakukan perbuatan keliru. Bahkan seandainya pun kita menyadari itu salah, kita meremehkan. Maka dosa kecil ini kadang-kadang paling susah orang bertaubat. Dosa kecil ini jarang orang minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ada justru diulang dan berulang terus menerus.
diremehkan, dianggap sesuatu yang biasa-biasa saja dalam kehidupan kita ini. Itulah kenapa kebanyakan yang membuat manusia masuk neraka disebabkan karena dosa kecilnya, bukan karena dosa yang besar itu. Nah, jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sekira poin yang dapat kita sampaikan dalam kesempatan subuh hari ini. Semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang benar tentu datangnya dari Allah, dan yang salah semuanya tentu datangnya dari diri saya sebagai pribadi. Semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua semoga dapat menjadi manusia-manusia terbaik di mata Allah, menjadi orang yang beruntung, bukan menjadi orang rugi apalagi orang celaka.